Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Putri Salma dengan NIM 42423031. Di sini saya akan mengerjakan tugas matkul pemrograman client server. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama-tama buat modul, yaitu klikkan pada tugas PCS, kemudian di sini ada add, lalu tambah modul sini, kemudian nanti akan muncul modul database, kemudian yang terakhir ada end modul, lalu ketik saja import mysql.data.mysql client, lalu public koneksi as mysql connection, public data underscore adapter as mysql data adapter, public data underscore tabel as data tabel, public perintah as mysql command. Nah, di sini fungsi untuk membuka koneksi yaitu public sub buka koneksi buka tutup kurung, try koneksi sama dengan new mysql connection buka dalam kurung, tanda petik server sama dengan, nah di sini servernya yaitu localhost, usernya root, passwordnya kita kosongkan saja, dan nama databasenya itu sesuai pada database masing-masing. Nah di sini saya databasenya Ajeng PCS, kemudian koneksi .open catch X as exception. Nah di sini jika ada error maka akan muncul message box error dengan pesan error saat membuka koneksi. Nah di sini kemudian fungsi untuk menampilkan data yaitu public sub tampil data dalam kurung nama tabel as string, data as data grid view. Nah jadi di sini nama, kemudian sini try data underscore adapter sama dengan new mysql data adapter dalam kurung select bintang form tanda petik dan nama tabel. Nah, nama tabel di sini adalah nama tabel yang mau diambil datanya. Kemudian koneksi data underscore tabel sama dengan new data tabel buka tutup kurung, data underscore adapter dot fill dalam kurung data underscore tabel. Nah di sini sama seperti yang tadi, jika ada yang error maka akan menampilkan pesan error saat menampilkan data. Lanjut, fungsi untuk menyimpan data, public sub simpan data buka kurung, query astring tutup kurung. Nah kemudian try perintah sama dengan new mysql command buka kurung query, koneksi. Nah, query di sini adalah perintah dari SQL untuk menyimpan data, biasanya berupa insert into. Nah, kemudian fungsi query ini akan menjalankan menggunakan mysql command. Nah, kemudian mysql command ini akan mengeksekusi dengan execute non query. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi untuk mengubah data atau mengedit data. Nah, di sini ada public sub ubah data dalam kurung query astring. Nah, query di sini yaitu fungsi yang biasanya berupa perintah SQL untuk mengubah atau mengupdate data. Nah, sama seperti sebelumnya, query ini akan dijalankan menggunakan mysql command. Lalu dan hasilnya akan dieksekusi.
Yang berikutnya itu fungsi untuk menghapus data, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di sini query ini ada perintah SQL untuk menghapus dan akan dijalankan menggunakan MySQL command. Dan yang selanjutnya langsung saja pada membuat form 2. Nah, di sini terdapat 5 button, yaitu tabel koneksi, button tampil, button tambah, button ubah, dan button hapus. Nah, kemudian ada label 1 di konsumen, nama, alamat email, nomor telepon, dan tanggal transaksi. Kemudian di sini tambahkan text box. Yang pertama ada text box 1, yaitu kita ganti namanya dengan T ID konsum. Kemudian yang ini T nama, yang ketiga T alamat, yang keempat T nomor telepon, dan yang terakhir ada T tanggal. Kemudian klik 2 pada koneksi. Nah, kebetulan di sini saya sudah menuliskan kode-kodenya. Button yang pertama yaitu button untuk membuka koneksi. Kemudian button yang kedua ada button untuk menampilkan data. Dan yang button ketiga di sini adalah untuk menambahkan data ke dalam database konsumen atau ke dalam tabel konsumen, yaitu di sini dim query a string sama dengan insert into tabel konsumen, buka kurung, ID konsumen, nama, alamat email, nomor telepon, dan seterusnya. Kemudian value, lalu ketikkan tanda petik 1, tanda petik 2, dan ID konsumen .text, dan kemudian seterusnya sampai tanggal transaksi. Kemudian untuk menyimpan datanya yaitu simpan data dalam kurung query. Nah, sini untuk menampilkan datanya yaitu pada tabel konsumen, koma. Nah, data konsumennya di sini yaitu adalah data grid view 1. Kemudian yang keempat ada button yaitu untuk update atau mengubah data yang ada pada tabel konsumen. Dim query a string sama dengan tanda petik update tb underscore konsumen, set nama sama dengan t nama.text, alamat sama dengan t alamat.text, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu where id konsumen sama dengan tanda petik dan TID konsumen.text. Begelnya. Belum. Nah, kemudian di sini ada ubah data, yaitu fungsi ubah data ini menjalankan query untuk mengubah data dari data yang ada di sini. Kemudian tampil data, tanda petik TB konsumen, koma data konsumen. Nah, tampil data di sini yaitu untuk memperbarui data grid view. Dan yang terakhir yaitu ada button hapus
dim query astring sama dengan delete from tabel konsumen where ID konsumen sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2, dan ID konsumen yaitu text box dan seterusnya. Nah, hapus data ini, yaitu fungsi ini akan menjalankan query untuk menghapus data dari database. Setelah itu, fungsi tampil data di sini yaitu untuk memperbarui data grid view. Nah, lalu ketik private sub data grid view ini sampai selesai. Kemudian text box ID konsumen.text sama dengan data konsumen.item dalam kurung tanda petik ID konsumen, i row index tutup kurung .value .toString buka tutup kurung. Kemudian selanjutnya ada text box nama .text sama dengan data konsumen .item sama seperti yang tadi sampai tanggal .text sama dengan data konsumen .item tanggal transaksi dan sampai to string buka tutup kurung and sub. Lalu kita langsung saja jalankan. Berhasil dibuka, kemudian tampil data berhasil ditampil. Mohon maaf, ini ke application dulu, lalu yang akan di run yaitu form 2. Kita coba run. Terkoneksi, lalu tampil ada data-datanya, kemudian ID konsumen kita tambahkan saja yang ke-9 namanya kita tambahkan data berhasil disimpan. Kemudian jika ingin mengubah data, yaitu kita ubah menjadi data berhasil diubah. Kemudian untuk menghapus data, kita coba hapus, data berhasil dihapus. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk membuat form user, sama seperti yang tadi tampilannya, bedanya di sini labelnya diganti dengan ID user, username, password, dan akses. Kemudian di sini text boxnya mengikuti dari label. Kemudian langsung saja. Nah, sebenarnya kodiannya sama seperti di konsumen, tinggal ubah saja, menyesuaikan pada desanya seperti ini. Kita coba, mohon maaf, kita di sini untuk run form 3. Kemudian kita coba run, koneksi berhasil terkoneksi, tampil di sini sudah ada data-datanya. Kemudian kita tambahkan ID user, username, password, lalu akses.
data berhasil disimpan. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.